Hola chicos, ¿cómo están? Kembali lagi ke channel kita Walk with Al. Nah, hari ini kita akan jalan-jalan menelusuri museum-museum yang ada di Barcelona. Dan saat ini saya lagi ada di Museum de Historia di Barcelona. Kita simak perjalanannya hari ini, oke chicos? Tapi sebelum kita jalan, jangan lupa subscribe dulu, like sama komennya chicos ya. Jangan lupa gitu. Oke, let's go, vamos! Hai Cikos, sekarang kita ada di MUBA. MUBA itu apa? Yaitu singkatan dari Museo Historia de Barcelona. Di dalamnya ada situs-situs peninggalan bersejarah kota Barcelona dari zaman Romawi kuno sampai sekitar abad 19. Ada total 15 lokasi yang termasuk dalam MUBA ini Cikos. Ini dia petanya. Sekarang kita jelajahin satu-satu yuk. Let's go! Oke, kita mulai ya. Pertama, kita masuk ke MUBA Plaza del Rey. Museum ini terletak di Plaza del Rey atau yang biasa disebut namanya King Square. Museum ini pertama kali dibuka tahun 1943. Dulunya, tempat ini adalah sentra pemerintahan kota Barcelona pada zaman Romawi. Tahu nggak, Cikos? Barcelona di zaman Romawi itu namanya Barcino. Jadi dari abad 1, si Romawi ini udah nongkrong di Barcelona nih Cikos. Kaisar yang berkuasa pada saat itu adalah Kaisar Augustus. Selanjutnya, kita menuju Temple de Augus atau Kuil Augustus. Kuil ini berasal dari abad 1 Masehi dan digunakan untuk penyembahan kekaisaran Romawi. Dan kuil ini juga didedikasikan untuk Kaisar Augustus, makanya namanya Temple de Augus. Selain tempat ibadah, kuil ini dulunya juga dijadikan tempat hangoutnya senat-senat Romawi, Cikos. Gaul banget itu senat-senat Romawi ya. Sayangnya saat ini hanya tinggal depannya doang, Cikos. Karena pada abad 4 yang lalu, sebagian kuil ini dihancurkan oleh kerajaan Kristen yang berkuasa pada saat itu. Sekarang kita ke Santa Caterina. Santa Caterina ini dulunya adalah kompleks biara Dominika pada abad 13. Dan setelah itu, di masa yang sama juga, dijadikan kantor pusat pemerintahan Konsel Desen. Nah, pada tahun 2005, semuanya dirombak total Cikos. Dan Santa Caterina menjadi pasar tradisional modern. Jejak peninggalan masa lalu Santa Caterina saat ini hanya bisa dilihat di sudut pojok pasar. Oke Cikos, sekarang kita lanjut Porta de Mar. Aslinya ada dua bangunan peninggalan Romawi di lokasi ini Cikos. Yang pertama tempat pemandian air panas, dan yang kedua adalah ruang penyimpanan besar untuk barang dari pelabuhan. Karena memang lokasi ini terletak di dekat pelabuhan. Oke Cikos, sekarang kita lanjut ke Domus de Sant Honorat. Ini adalah peninggalan rumah zaman Romawi abad keempat di Barcino atau Barcelona. Kita bisa lihat gimana dekorasi rumah gaya asli Romawi yang khas banget. Tempat berikutnya adalah La Via Sepulcral Romana. Sepulcral Romana artinya adalah pemakaman Romawi. Pemakaman ini sudah ada dari abad 1 Masehi dan sempat tertimbun sedimentasi air sungai Cikos, dan di atasnya dibangun sebuah biara. Lokasi pemakaman ini ditemukan pada saat Dewan Kota merelokasi biara tersebut pada saat Perang Saudara Spanyol tahun 1936. Next destination, Domus de Avignon. Tempat ini hampir sama dengan Domus de Sant Honorat yang saya sebutkan di awal. Ya, tempat ini adalah rumah peninggalan zaman Romawi dari abad keempat. Di sini, Cikos bisa ngelihat rumah zaman Romawi dengan desain khas Romawi dan lukisan mural di dindingnya. Oke, lokasi selanjutnya, Refugi 307. Dikenal dengan sebutan Shelter 307,
tempat ini dulunya adalah tempat berlindung masyarakat Barcelona dari serangan bom pada masa Perang Saudara pada tahun 1936 sampai 1939. Terdapat 1000 lebih bunker seperti ini di Barcelona, Chicos, dan ini adalah salah satunya. Dan shelter 307 ini menjadi acuan model konstruksi negara-negara di Eropa dalam pembuatan bunker selama Perang Dunia Kedua. Tempat ke-9, Oliva Artes. Tempat ini didirikan pada tahun 1920 dan dipakai sebagai pabrik produksi mesin alat berat di Barcelona. Saat ini pabrik mesinnya disulap menjadi ruang laboratorium Museum Muhba dan juga dijadikan tempat aktivitas untuk edukasi, seminar, dan pameran tentang sejarah kota Barcelona. Tempat selanjutnya, Fabra i Coats. Fabra i Coats ini dulunya pabrik tekstil dan benang. Desain pabrik ini mengikuti model kompleks industri Inggris. Saat ini, Fabra i Coats dijadikan tempat untuk berbagai aktivitas seni multidisiplin kayak musik, seni kontemporer, dan kegiatan seni lainnya. Oke, selanjutnya kita ke Villa Joana. Villa Joana adalah sebuah rumah pertanian tua di daerah Collserola. Bangunan ini diubah menjadi rumah musim panas di abad ke-19 dan kemudian di antara tahun 1921 sampai 1973 dirubah menjadi fasilitas pendidikan. Pada masa itu, Villa Joana banyak dilaksanakan kegiatan sekolah khusus siswa disabilitas. Joana, sang pemilik, dikenal atas dedikasinya dalam pendidikan khusus bagi siswa tunanetra, tuli, dan cacat intelektual di Eropa. Sampai juga kita di Casa de la Igua. Bangunan ini dibangun antara tahun 1915 dan 1919. Casa de la Igua adalah fasilitas pipa air besar yang digunakan untuk memasok air ke seluruh penjuru kota Barcelona pada abad 20. Pada tahun 1989, fasilitas ini resmi stop operasi dan pindah ke lokasi baru, Chicos. Akhirnya, pada tahun 2011, fasilitas ini dialihfungsikan oleh Dewan Kota Barcelona menjadi museum tentang penggunaan air di kota. Turó de la Rovira. Dulunya, tempat ini menjadi basis pertahanan kota dari serangan udara pada masa Perang Sipil tahun 1936 sampai dengan 1939. Kemudian sempat dijadikan pemukiman kumuh hingga tahun 50-an. Saat ini, Turó de la Rovira menjadi destinasi wisata yang menawarkan pemandangan 360 derajat kota Barcelona. Sampai juga di Chicos di yang tempat terakhir, Park Güell. Park Güell ini merupakan kompleks taman yang di dalamnya ada Casa del Garda yang merupakan rumah sederhana yang dibangun oleh Antoni Gaudí antara tahun 1901 dan 1903. Pembuatan taman ini digagasi oleh pengusaha Eusebio Güell yang menugaskan Antoni Gaudí untuk merancang Park Güell ini menjadi kawasan pemukiman orang kaya. Park Güell menjadi display yang nyata untuk hasil rancangan Antoni Gaudí yang melegenda. Kemudian, Park Güell juga masuk dalam situs warisan UNESCO sejak tahun 1984. Nah, Chicos, selanjutnya kita akan masuk ke Museum Maritim Barcelona. Di dalamnya kita akan melihat sejarah kelautan di Barcelona ini. Ayo, masuk kita, Chicos. Vamos! Museum ini terletak di lokasi pelabuhan Barcelona Port Vell. Gedung museum ini sebelumnya adalah milik Barcelona Royal Shipyard yang membuat kapal pada abad 13 hingga 18. Zaman dulu, gedung ini digunakan sebagai galangan kapal yang menunjukkan kedikdayaan Angkatan Laut Barcelona selama ekspansi ke daerah Mediterania. Pada tahun 1941, gedung galangan kapal ini diubah fungsi menjadi museum maritim yang memiliki luas mencapai 10.000 meter persegi. Disinilah tempatnya, Chicos, untuk mengeksplorasi korelasi menarik antara manusia dan laut dan juga untuk mempelajari tentang budaya maritim dan sejarah bangsa Catalunya.
Kapal-kapal yang dipamerkan di sini pastinya menjadi daya tarik museum ini. Cikos bisa melihat beragam replika perahu dengan tipe yang berbeda-beda. Dari perahu nelayan kayu sederhana, kemudian kapal selam dari kayu, sampai perahu balap juga ada, Cikos. Selain kapal-kapal dan perahu, kita juga bisa lihat instrumen kelautan yang biasanya dipakai untuk navigasi atau penunjuk jalan. Kebanyakan instrumen ini berasal dari abad 18 sampai abad 20. Ada juga alat penunjuk kedalaman, Cikos, dan juga lukisan-lukisan yang menggambarkan situasi kelautan pada masa lalu. Dan banyak lagi deh, Cikos. Museum ini sangat recommended sekali untuk dikunjungi, Cikos. Bahkan masuk dalam list Traveler's Choice tahun 2020 versi TripAdvisor. Kalau Cikos mau ke Barcelona, jangan lupa masukin museum ini di list Cikos, oke? Hai Cikos, sekarang kita lagi di tempat berikutnya. Saat ini saya lagi ada di Museum de Historia di Catalunya. Isinya itu tentang sejarah Catalunya. Oke, nanti kita lihat isinya kayak gimana. Ayo, masuk, Mas. Museum ini merupakan museum sejarah di Barcelona yang menampilkan sejarah Catalunya dengan budayanya. Museum ini dibuka pada tahun 1996, bertempat di gedung bekas pabrik umum Commerce, bagian dari gedung tua di Pelabuhan Lama Barcelona. Museum ini menceritakan kehidupan masyarakat Catalunya dari berbagai periode, Cikos. Dari zaman prasejarah, zaman medieval atau pertengahan, sampai kehidupan modern akhir abad 20. Dan di dalamnya banyak dijelaskan tentang keadaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya sesuai dengan masanya masing-masing. Kemudian di sini juga kita akan mengetahui sedikit informasi tentang ekspansi Islam di Spanyol. Dimulai dari abad 7, tepatnya tahun 711 Masehi, Islam dengan dinasti Umayyah dari Damaskus berhasil menguasai sebagian teritori Spanyol. Pada tahun 929 Masehi, Abdurrahman III merdeka dari kekhalifahan Abbasiyah yang memerintah dari Baghdad, Irak. Akhirnya, kota Cordoba ditetapkan sebagai ibu kota kekhalifahan baru. Pada masa kekhalifahan Islam, ditemukanlah teknologi irigasi atau pengairan manual dengan menggunakan tenaga keledai untuk mengairi perkebunan pada masa itu, dan terus berkembang hingga saat ini. Al-Andalus atau yang kita kenal dengan Andalusia menjadi sentral ekonomi budaya yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap Spanyol selama 4 abad lamanya. Inilah peta daerah kekuasaan bangsa Catalunya yang menguasai seluruh wilayah Mediterania. Oke Cikos, sekian dulu ya untuk episode kali ini. Saya mau naik tangga dulu menuju ke episode kedua. Oke, sampai ketemu lagi Cikos. Terima kasih dan adios.